Sahabat Herilanas TV, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Herilanas TV. Dan dalam kesempatan pertemuan kali ini, salah satu kebanggaan terbesar dari Herilanas TV karena kedatangan seorang tamu istimewa di kediaman kita yang sederhana ini di dalam kompleks LDI di Makassar Utara, yaitu Bapak Haji Arnold Bahari Harahap. Dulu beliau ini pernah menjadi penerus pusat, termasuk tokoh utama di dalam kalangan LDI. Namun alhamdulillah telah menyatakan hijrah dan keluar meninggalkan kesesatan-kesesatan di dalam lingkaran LDI yang merupakan rangkaian daripada Islam Jamaah yang pernah dibubarkan di tahun 1971. Nah, untuk teman-teman semua, sahabat Herilanas TV, kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana kronologis beliau yang pernah tersesat di dalam kubangan hitam Islam Jamaah. Bapak Haji Arnold, selamat sore. Sore. Dan selamat datang di tempat kami yang sederhana di Makassar. Barangkali bisa diceritakan Pak Haji kepada sahabat Herilanas TV bagaimana awal mula Pak Haji terjebak dalam Islam Jamaah dan akhirnya kemudian sadar dan hijrah meninggalkan Islam Jamaah. Silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tahun 94. Ya, kebenaran saya ini dulu ya agak nakal. Ya, nakal saya termasuk di Jakarta itu ya segala-galanya sudah saya laksanakan tentang kejahatan, ya narkoba, ya macam-macam lah. Ya, pada tahun 94 saya kebenaran itu masuk tahanan. Saya punya istri di Jakarta, saya punya rumah banyak di Jakarta. Tapi begitu saya pulang dari penjara itu ternyata istri saya sudah tidak ada karena takut entah mau dibunuh, entah apa, tidak tahu lah, yang jelas itu takut. Saya datang ke Klaten, yaitu tempatnya Pak Biakto yang sudah hijrah juga, yang sekarang lagi membangun di sana di Klaten di Bayat. Saya juga salah satu di sana punya rumah terbesar salah satu di Kecamatan Bayat itu. Ya, alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Biakto di sana. Ya, saya dinasehatin. Ya kan, pada saat itu di sana geger-gegeran juga. Ya, saya dinasehatin. Alhamdulillah saya ikut. Ya, menetapi Quran hadis jamaah. Dan saya pun pada saat itu langsung membantu membangun masjidnya di sana. Dengan berjalannya waktu, karena istri saya ini yang di Klaten itu memang tidak mau ikut sama saya di jamaah LDI. Dan karena dia itu sudah pernah mengatakan kepada saya, wahai istriku, ya minta maaf ini kalau dengar omongan saya ini ya, minta maaf ini kekeliruan saya. Pada saat itu kau sampai nangis mengatakan, ya jangan ikut itu, ya itu sesat, itu tidak benar. Mereka itu punya Tuhan selain Allah, yaitu amirnya berada di Kediri. Nah, ternyata teman-temannya itu beberapa orang juga sudah ikut di LDI. Tapi istri saya itu mengingatkan saya karena memang tidak ngerti agama, ya saya ikutlah Biakto, pengajian kelompok di sana itu. Dan saya sambil ikut mendengar pengajian itu dalam keadaan minum anggur sama merokok. Dengan berjalannya waktu alhamdulillah pada saat itu saya diajaklah ke Semarang untuk menetapi. Di sana saya dibina oleh Pak Thohir Wijaya, termasuk awal mukminnya, kata dia belum awal mukmin yang ada di Semarang. Ya, itu pun cerita perjuangannya luar biasa. Saya pun alhamdulillah ya merasa ya banggalah istilahnya itu, saya ikut sampai saya ikut mondok di antar di Kediri. Dan di Kediri itu saya mondok itu ya seperti seperti namanya manusia aneh. Kebenaran saya modalnya besar waktu ya 35 tahun 40 tahun yang lalu, ganteng lah. Nah, datanglah istilahnya orang-orang banyak karena dikabarkan ada seorang penjahat ya itu insaf di LDI, karena di LDI itu ya memang semuanya itu serba dirahasiakan, sehingga dari mana daerah-daerah itu banyak yang kenal saya. Kebenaran saya juga di Kediri di dekat pondok itu, di dekat masjid itu, masjid
Di Kediri itu saya mondoknya tersendiri, saya juga makan dengan paku-paku bumi, pokoknya istimewa lah. Tiba-tiba pada suatu saat kurang lebih saya 6 bulan mondok di sana itu, datanglah dari Lamongan, ya, apa itu yang istri saya di dalam jamaah LDI diperkenalkan kepada saya, ya namanya ibu itu juga pengusaha rumah makan Mira. Mungkin semuanya tahu kalau orang Jawa Timur rumah makan Mira itu terkenal. Seorang janda tidak mempunyai anak, ya alhamdulillah pertolongan Allah, saya anggap pada saat itu dicarikan amir saya yang namanya Pak Abdul Dohir, dicarikan itu untuk jadikan istri saya. Katanya kepada saya, Pak Arnold, insya Allah kalau itu kamu kawin barokah karena tidak punya anak. Abah saya Nur Hasan Al Ubaidillah Lubis, oh juga gitu, banyak istrinya, ya nanti kalau kamu tidak punya dengan itu cari istri yang muda, karena di dalam jamaah itu cari istri muda itu gampang. Pokoknya kalau saya sudah ngomong itu mesti manut. Wah, karena dia ngomong gitu, nanti kalau kamu sudah kawin 3-5 tahun, ya cari istri muda. Ya, saya tambahlah istri saya 2, itu pun Bitona. Ya enggak usah saya sebut namanya, minta maaf wahai mantan istriku, barangkali dengar omongan saya itu, saya minta maaf, saya sudah terjebak dalam kesesatan. Sebenarnya saya ingin minta maaf sama kamu, tapi ya sudahlah, ini semua dari Allah. Nah, saya bertahan di sana lama di Lamongan. Dan di Lamongan itu termasuk saya itu agnianya di Lamongan. Ya, ketika ada musibah yang namanya PLN Marioso, saya juga terlibat di situ, ditipu saya itu lebih 1,5 miliar dengan istri saya. Bahkan juga saya pernah mengutangkan uang kepada amir saya almarhum Abdul Dohir pada saat itu 150 juta, sampai sekarang pun tidak pernah diganti. Dengan berjalannya waktu saya lihat sudah mulai tidak benar. Istri saya IR-nya itu di Lamongan itu sampai 10-15 juta, bahkan 25 juta tiap bulannya. Saya protes dengan istri saya. Saya alhamdulillah istri saya ini juga termasuk manut. Selama saya menjadi jamaah itu, insya Allah banyak orang saya ajak menjadi ikut di LDI jamaah. Dan bahkan saya membangun musola di kelompok-kelompok banyak. Ada di Nias, ada di Medan, ada di Jawa, ada di Lamongan. Banyak itu, ada 7 insya Allah musola yang saya bangun. Tapi begitu saya marah kepada istri saya tentang IR, ya tentang IR, pernah ke pusat meminjam uang 200 juta. Awal mulanya saya sudah hilang kepercayaan itu, saya meminjam uang di Kediri 200 juta. Ternyata saya tanda tangani 200 juta, tapi yang saya terima 150 juta. Ya, itu harus saya kembalikan nanti 200 juta. Itu tanda tinggal apa? Tinggal tanda tangan, sudah ada di sana oret-oretnya. Kalau itu pinjaman pribadi itu 25%, kalau itu sabilillah itu 12,5%. Mulai dari situ saya buang itu uang 150 juta karena saya harus kembalikan 200 juta. 200 juta. Sedangkan saya dengan istri saya IR-nya itu 10 juta, 15 sampai 25 juta tiap bulan. Saya bilang istri saya pada saat itu, demi Allah saya tidak mau lagi IR di LDI ini. Ini sesat menesatkan ini. Sampai waktu itu yang namanya Yusuf pun maaf itu, sampai saya makan, saya lempar pakai aqua besar itu mukanya. Karena dialah waktu itu yang menyerahkan uang kepada saya. Semenjak itulah saudara-saudaraku dimanapun berada, minta maaf ini kepada teman-teman yang masih di dalam itu. Ya, kalian sadarlah, kita diperas dibodohin. Memang saya sedikit banyaknya ngerti agama. Ya, kita ditipu dengan iming-iming sorga, dengan iming-iming pokoknya amir itu lebih tinggi jabatannya daripada Allah Rasul. Sadarlah kawan-kawanku. Saya bilang kepada istriku pada saat itu, "Mah, mulai sekarang kita tidak boleh lagi ini pembohongan, penipuan." Akhirnya istri saya itu membela pusat, ya, membela wakil 4. Bahkan ada wakil 4 yang berdatangan pingin mengawininya, menikahinya, katanya itu kepada saya. Berjalannya waktu, saya diusir dari rumah oleh istri saya. Ya, saya pergi ke Kediri. Di Kediri pun di Geringging tempatnya Wahyudi, adanya pertama tahfidz Quran di jamaah itu ada di Kediri, di Geringging namanya. Saya di sana pun akhirnya tidak betah, akhirnya saya pindah ke Kalimantan. Sesudah di Kalimantan, ini cerita ringkas ya, sesudah di Kalimantan saya dengan istri teleponan. Istri saya itu sudah mulai stroke. Saya bilang, "Ma, udahlah, kembalilah, ya udah kita tinggal aja di Kalimantan, udah itu tinggalkan aja semua itu harta kami dengan istri di Sumatera sama di Lamongan itu, maaf puluhan miliar, ya puluhan miliar, tapi oleh pengurus dia ditekan, dia diintimidasi, katakan suamimu itu ahli neraka, suamimu itu sudah murtad, suamimu itu macam-macam lah. Akhirnya istri saya itu lebih baik memilih bertahan di Lamongan, tidak mau ikut saya gara-gara malu dengan pengurus. Akhirnya pada
pada akhirnya pada pas Covid kemarin istri saya meninggal. Ya, istri saya meninggal, itu pun sebelum meninggal minta maaf kepada saya tidak pernah menceraikan ayah, tapi pengurus LDII lah yang menekan saya mengeluarkan surat pengadilan, itu pun saya bayar. Jadi saya minta maaf ayah, saya selama ini sudah mengecewakan ayah. Dia ngomong begitu itu sebulan meninggal, dia meninggal pasca dan Covid. Ya alhamdulillah sekarang saya sudah sadar benar-benar selama 3 tahun saya di Kalimantan, ya. Saya benar-benar diintimidasi. Saya di Kalimantan itu di Bontang itu, ya semua jamaah tidak ada yang mau ngomong dengan saya. Hanya 7 orang jamaah yang mau ngomong kepada saya. Sedangkan di tempat lapangan rumah saya itu di depannya itu ada lapangan LDI. Orang LDI milik saya itu katanya, ya namanya orang dianggap kita kafir, dianggap orang murtad. Setua begini aja pun dianggap murtad. Saya sudah haji, maaf ini haji itu Wahyudi ya teman saya haji, umroh, Khalil ya Aziz. Ya kita sering itu berangkat sama-sama ke Mekah. Tapi itulah lulusan Mekah, dan saya pun belajar di Mekah. Lulusan Mekah, pintar di Mekah, itu kalau di jamaah dianggap sesat karena tidak sesuai dengan kemauan amirnya. Ya, saya juga sering itu ngomong dulu dengan Abdul Aziz. Ya, saya sering memarahin Abdul Aziz karena apa? Karena saya ngomongnya itu apa adanya. Cobalah saya bilang itu, kok orang Mekah kok sesat semuanya? Kok orang Madinah sesat semuanya? Iya, itu di Mekah itu di Madinah itu semuanya sudah tidak murni, Pak Jernul, jangan sampai terkecoh. Itulah saya menganggap memang LD ini, amirnya pun mengatakan semua di Mekah di Madinah sesat. Maka saudara-saudara yang berada di Indonesia ini ataupun dimanapun yang di luar, sadarlah, ketuk hati, ya, pakai akal sehat, pikiran yang jernih. Tidak ada orang itu manusia kok, maaf, menjamin sorga. Sedangkan Nabi Muhammad pun tidak menjamin surga, malaikat pun tidak. Allah lah yang menjamin surga kepada manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi saya sekarang berada di Kalimantan, di Makassar. Ini semua Allah yang menunjukkan, ketemu dengan Mas Anas, ya. Ya saya lihat itu banyak sekali yang diintimidasi jamaah, ada anaknya di Gresik, imam daerah. Ya, anaknya itu matanya buta pun dikeluarkan, dibuang anaknya itu. Ada lagi orang itu gara-gara tidak satu paham dengan suaminya, dipaksa istrinya menceraikan suaminya. Ada lagi suami menceraikan istrinya karena bahkan ini saya duduk di tempat ini sekarang sini. Ini masjid LDI di depan sini, kiri kanannya orang tuanya, adik-adiknya. Dia pun ini hanya 10 meter dari masjid, dia pun di sini diintimidasi. Tidak dianggap anak, tidak dianggap abang, tidak dianggap keluarga oleh keluarganya. Kurang apalagi kenyataan kesesatan saudara-saudaraku yang ada di LDI. Anak kandung yang buta pun diusir. Ini Mas Anas ini adalah orang di sini, ini masjid hanya 10 meter, 15 meter pasti di hadapan rumahnya. Dia pun di sini diintimidasi, tidak disapa oleh orang tua, adik kandung, ya. Itulah, ini kesesatan nyata ada. Wahai teman-temanku yang masih di dalam, bukanlah akal sehat, bukanlah otak yang jernih, ya, kembalilah ke jalan Allah. Dan saya membaca buku ini, kalau bapak mau membaca ini, mempelajari ini kesesatan yang nyata. Ada 12 pun kesesatan yang nyata. Dari itu tidak ada la Islam illa bil jamal, la jamata illa bil umar, la imarata illa bil ta'ah. Tidak ada bil bai'at. Ya, bai'at itu ditambah-tambah oleh Nur Hasan. Jadi saya dimanapun berada, saya katakan kepada teman-temanku, ini bukan karena benci, bukan, kasihan kita diperas terus-menerus dengan janji sorga yang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Ya, kita orang paling mulia di dunia ini, padahal saya anggap sekarang itu semenjak saja Isra, sesat yang nyata di dunia ini. Kenapa? Kita anggap semua manusia selain golongan kita adalah orang kafir. Orang yang sudah ngaji lama di LD, dia pun sudah haji, dia sudah umroh, dia sudah sodako, dia banyak. Seperti saya membangun musola itu ada 7, tetap dianggap sudah murtad, pasti wajib masuk neraka. Sementara kalau taat dengan amirnya, wajib pasti masuk surga. Sadarlah wahai kawan-kawanku, buka hati yang terang, yang jernih, hati pikiran yang cerah. Jangan kita dibodohin oleh setan iblis menuju surga. Ya maaf ini bagi dulu saya di Kristen, ya saya di Kristen dulu, saya masih pasti masuk surga, saya yakin, ya. Saya bilang kepada teman-teman yang ada di berbaiat itu bukan seperti berbaiat itu ada bersahadat, ya. Bukan berbaiat seperti apa yang dikatakan dijelaskan oleh petinggi-petinggi LDI. Ini pembohongan yang nyata. Dan kepada petinggi-petinggi LDI, coba buka akal yang sehat.
pikiran yang jernih. Jangan sampai kita itu sampai membodohin orang terus menerus. Yang bodoh pada umumnya orang LDI itu maaf pendidikannya rendah. Ya, saya itu mulai dari Sumatera sampai ke Jawa sampai ke Lamongan. Ya, termasuk salah satu di Lamongan itu saya yang dituakan di LDI pada saat itu. Yang paling berani kalau ngomong itu salah satunya saya di forum LDI 9 daerah. Ya, kalau ada usulan saya tidak pernah duduk, tapi saya berdiri bertanya, sudah apakah sebenarnya yang kita berbuat kepada jamaah LDI? Kita minta uangnya, ya, kita pungut uangnya. Apa yang sudah kita bikin masjid juga kita bangun sendiri oleh teman-teman. Kalau katakan itu adalah itu mondok-mondok juga, kalau dikirim itu adalah dikirim daerah, dikirim desa, ya dia tidak ada. Kita ini mau apa ini mau puasa ini semua desa diminta satu kambing satu desa. Ya, saya pernah waktu di Mekah bertanya dengan Amir almarhum Nur Abdul Dohir. Ya, Pak Abdul Dohir, ini jamaah ini kan banyak, ya, ratusan orang, ada 600 orang yang berangkat haji ini. Ini semuanya membayar dam, ya, membayar dam dan juga membayar kurban. Satu orang itu 2 orang. Saya bilang ini kalau satu orang itu 600. Itu ditaruh di mana itu? Waduh, Pak Haji Arnold, jangan ditanya itu, katanya Yusuf adiknya, adik iparnya. Selalu yang adik iparnya juga kayaknya sudah di blacklist, ya. Sudah di blacklist di apa itu di keimaman. Itu yang menjawab, Pak Arnold, pengurus tidak mungkin mau menerakakan menipu jamaah, tapi nyatanya menipu. Ya, ini nyata menipu, tidak ada ditunjukkan kepada kita pas korban itu di Makkah itu hanya sekitar 20 kambing. Yang lainnya itu Allahu a'lam. Jadi ini kita apa? Saya pernah supir saya itu berzina di Lamongan, berzina gara-gara geger dengan istrinya. Itu supir saya itu nanya kepada saya, gimana saya Pak Jarnol begini, ayo kita ke pusat. Saya bawa ke pusat. Orang yang keadaan miskin dan berzina harus bayar uang kaparo. Jadi ini semuanya uang. Kita bertobat berbuat apa-apa, mau puasa kita tulis tobat kita berbuat salah, bayar dengan uang, habis perkara, pasti surga asal tuat dengan amirnya, dengan ijat-ijatnya. Jadi ini saya sekarang berada di Sulawesi, mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada di Indonesia ini minta maaf sebesar-besar. Sadarlah wahai kawanku, sadarlah, pasti mati akan datang. Yang kita tunggu apa sih? Yang ditunggu kematian yang dekat. Tapi alhamdulillah semenjak saya hijrah dari RDI, saya merasakan bahagia karena teman saya banyak. Ya, saya azan, saya sholat di masjid di di Bontang, bahkan saya disuruh khotbah ngimamin. Ya, yang saya bukan mau menjelekkan orang LDI, ya, walaupun itu imam daerahnya, walaupun perubahan pusatnya, walaupun itu siapa, hanya mondok 2 tahun, 1,5 tahun sudah dianggap pemegang kunci surga. Itu kesesatan yang nyata, saudara-saudara, kesesatan yang nyata. Keluarlah. Islam itu ternyata barokah, Islam itu ternyata rahmatan lil alamin. Apa kau masuk di akal kalian kalau kita yang saya hitung-hitung itu tidak ada 2 juta orang jamaah di dunia ini, tidak ada 2.000 orang. Karena saya banyak teman-teman imam daerah, saya tanya itu, imam daerah pun yang banyak sudah keluar sekarang, bohong itu semua Haji Arnold, bohong. Karena saudara-saudaraku, di LDI bohong adalah ibadah, bohong itu adalah ibadah. Pitona, Patona, Budilur itu bohong semuanya, salah kaprah. Jadi saya tidak ada sedikit pun merasa saya bahagia walaupun dalam keadaan tua begini. Saya ajak semua teman-temanku yang ada dalam keluarlah, kembalilah kepada agama yang benar sesuai dengan Quran hadis, bukan sesuai dengan amirmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi persaksian daripada Bapak Haji Arnold Bahri Harahap, salah seorang mantan penerobos pusat yang telah menyampaikan di luar daripada 12 poin penyimpangan LDI yang tertulis dalam buku, kita hanya ada 12 poin, tetapi sebenarnya banyak hal yang merupakan penyimpangan syariat yang dijadikan praktik, terutama misalnya jinjinan atau mistik, percaya kepada ramalan dukun, itu semua dipraktikkan di dalam jamaah, tetapi tidak terungkap keluar karena hanya memang diketahui oleh kalangan internal, kalangan elit keamiran, dan beliau termasuk adalah orang yang dekat dengan keamiran, banyak hal mengetahui, banyak mengetahui hal-hal yang tidak terungkap keluar itu. Dari Kota Makassar, demikian perbincangan kami dengan Bapak Haji Arnold, dan nantikan perbincangan kami selanjutnya dengan tokoh-tokoh utama
yang pernah terjebak di dalam kalangan Islam Jamaah, dan tentunya banyak hal yang lebih menarik yang tidak pernah terungkap akan terungkap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.